sosialisasi, kebetulan sekolah kita ada terpilih masuk calon guru penggerak. Nah, kalau ada calon guru penggerak di sekolah tersebut, kita harus juga bisa mengikuti pembelajaran yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak, yaitu kurikulum merdeka. Nah, di sini supaya kita paham nanti, Pak Cardi akan diskusi kita bagaimana kira-kira pembelajaran kurikulum merdeka. Nanti Pak Cardi akan menjelaskan. Kemudian kita tidak bisa hanya misalnya Pak Cardi di sini calon guru penggerak, hanya dia yang melaksanakan di kelasnya, tidak bisa. Sekolah kita ada. Kalau kepala sekolah malah sekolah itu 1 sampai 6 harus pakai kurikulum merdeka. Nah, kebetulan karena kita baru ada calon guru penggerak, jadi baru 1/4. Jadi nanti supaya kita semua paham, kebetulan Pak Cardi sudah mengikuti berapa bulan Pak Cardi? Baru 3 bulan ya? 3 bulan, jadi dia akan menularkan ilmu yang dia dapat buat kita supaya kita bisa menerapkan di kelas kita masing-masing. Seperti apa nanti Pak Cardi yang menjelaskan bagaimana kita seharusnya guru itu bisa sebagai guru, sebagai orang tua untuk anak-anak, sebagai teman, sebagai guru BK-nya. Nah, jadi harus kita bisa menguasai semua. Memang sudah tuntutan dari zaman, ya. Nah, di sini nanti Pak Cardi akan menjelaskan apa tadi judulnya Pak Cardi? Budaya positif. Memang sih semua harus positif ya, tidak boleh ada yang negatif. Itu yang akan kita hilangkan, terutama di lingkungan sekolah kita ini benar-benar sangat komplikasi permasalahan yang kita hadapi dari murid kita. Yang kita alami seminggu ini aja saya udah terasa banget deh, seperti udah guru BK kita ini kadang-kadang. Terutama saya yang menghadapi murid di kelas 6B. Tadi ketemu lagi di kelas 4A. Kelas 4A sudah berani mengambil dompet gurunya, itu udah benar-benar luar biasa. Jadi di sini juga akan saya sampaikan seperti ilham. Kita harus benar-benar sepakat, dia harus keluar karena benar-benar udah berbahaya. Rokok elektrik dan mengajak tawuran. Ini sudah benar-benar merusak temannya kalau kita biarkan di sini. Kita kasih pun pencerahan, kita rangkul, kayaknya udah nggak mempan. Karena apa? Orang tua tidak mendukung. Kemudian tadi juga yang anak kelas 4A kita udah panggil tadi, itu udah luar biasa banget. Kalau hanya temannya mungkin diambil uangnya, kita masih memaklumi kenakalan anak-anak. Ini sudah sampai ke tas gurunya berani mengambil dompetnya, itu udah sangat luar biasa, kelas 4 SD. Nah, jadi tadi kita sudah panggil baru walinya, orang tuanya kebetulan belum di sini, dan dia menerima. Kita harus bilang pindah. Karena di sini juga dia sudah tidak nyaman karena teman-temannya sudah tahu. Jadi kalau tidak mau pindah, tadi kita sudah tawarkan, akan kita keluarkan dengan alasan 1 yaitu 2 ini 3 ini gitu. Tapi kita sarankan dipindahkan aja. Kalau dipindahkan kita masih kasih misalnya diminta surat berkelakuan baik, ya kita kasih positifnya aja supaya dia bisa menyambung sekolahnya. Mudah-mudahan dia di sekolah lain nanti ada perubahan untuk yang lebih baik. Itu aja, mudah-mudahan di 05 ini kita memang harus benar-benar super duper memperhatikan dari segala lini, tidak hanya mengajar. Jadi saya berharap guru itu jangan hanya mengajar, kita harus bisa melihat
makanya kita harus ada ilmu jiwa tadi, ilmu mendidik itu tadi benar-benar harus kita pakai di setiap kita di sekolah mengajar. Saya kira itu dulu sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah Bu Rentina Matondang Sarjana Pendidikan atas arahan dan sambutannya dalam webinar ini. Izinkan saya, Ibu Rentina, Bapak Ibu Guru, Abang, Bunda saya yang saya hormati, yang saya banggakan, izinkan saya memaparkan sebuah diseminasi pelatihan saya selama 4 bulan, terutama materi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipendekkan nggak, Bu? Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati bersama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rentina Matondang SPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Tengah 05 Pagi, abang-abang saya, bunda-bunda saya yang saya hormati, yang saya banggakan. Izinkan sekali lagi saya memaparkan materi yang sudah saya dapat, pengalaman yang sudah saya dapat di sekolah ini. Dan sebelum saya mulai pemaparan, kita ice breaking dulu supaya semangat semuanya. Saya minta izin berdiri semuanya Bapak Ibu Guru. Ini soalnya jam-jam kritis nih. Kalau nggak didorong sama ice breaking sama kopi, nggak bisa berdiri. Ya, baik. Kalau saya bilang 1, berarti angka 1 tangannya begini. 2 jari begini. 3, putar kepalanya. Ya, terus 3, 4, 1 lagi. 5, 2 lagi 2 jari. Mengukir angka 5. 6, putar lagi. Ya, bisa ya? Bisa. Kita coba dulu. 2, 1, 6, 3, 7, 1, 9, putar kepala. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Nah, itu konsentrasi. Saya biasanya kalau habis istirahat atau habis pelajaran agama atau Pak Sarul, saya pakai ini. Atau kalau enggak cerita nama binatang, saya karang cerita nih. Misalkan burung gagak. Pokoknya kalau ada burung gagak, tepuk tangan. Atau burung bango bisa kita samakan dengan badak, yang bak semua, supaya mereka konsentrasi. Terima kasih. Langsung saya mulai saja webinar budaya positif sekolah. Yang kita ketahui bahwa budaya itu adalah apa sih? Kebiasaannya, Pak ya. Kebiasaan yang sering kita lakukan di sekolah. Sudah banyak sekali kebiasaan yang kita laksanakan di sekolah yang sesuai dengan apa ya, ibaratnya bertumpu pada kepentingan murid. Mulai dari kita menyambut anak-anak kita di depan sekolah, mengingatkan untuk prokes tetap dilaksanakan, kemudian sholat duha yang tadi kita laksanakan itu juga budaya positif yang harus kita pertahankan. Terus pembiasaan pagi, anak-anak menampilkan cerita, mendongeng, latihan baris berbaris pada PBB, itu juga budaya positif. Baik, langsung saya mulai saja. Ini fasilitator saya di pendidikan guru penggerak, Bu Novianti Islahia MED, kemudian pengajar praktik pernah kita temui bersama-sama di sini, Ibu Tri Rahayu Riswanti MED. Nah, sebelum kita ke budaya positif, saya ingin sampaikan kembali tentang filosofi Ki Hajar Dewantara atau KHD. KHD mengatakan bahwa pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zamannya ialah berkaitan dengan isi dan irama. Artinya setiap anak kita sudah membawa sifat atau karakter masing-masing.
Kalau dalam pengertian saya, kodrat alam itu anak mempunyai potensi, kemudian ketika pembelajaran mereka diperkenalkan dengan eksplorasi lingkungan belajarnya secara nyata. Kemudian kodrat zamannya adalah kita mengajarkan mereka sesuai dengan zamannya yang akan mereka hadapi masing-masing. Makanya dalam pembelajaran saya suka, silakan tugas produknya nanti berupa video, silakan. Kemarin saya mencoba anak untuk memerankan suatu perilaku yang mencerminkan pengamalan sila dengan bermain peran, Bu. Saya lihat bagus juga Pak hasilnya. Kemudian besok saya akan mengumpulkan tugas berupa podcast anak-anak. Jadi mereka podcast tugas belajar. Misalkan tentang kemarin itu mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi. Jadi mereka 3-4 orang kelompoknya, yang satu jadi pewawancara, yang punya podcast, yang 3 sebagai narasumber. Mereka berdiskusi. Nanti rekamannya insya Allah saya bagikan kalau sudah ada. Sudah ada satu yang mengumpulkan. Langsung saya lanjut saja. Nah, nilai dan peran guru ini nilai kita semua, Pak. Peran kita atau nilai kita pertama mandiri. Mandiri yang kita pahami adalah kita mencoba untuk melakukan mengupgrade pengetahuan kita secara mandiri, baik melalui pelatihan yang diadakan oleh dinas maupun kita bertanya dengan teman sejawat, YouTube, itu merupakan sikap-sikap mandiri seorang guru. Kemudian kolaboratif. Ya, kita tidak bisa sendiri-sendiri untuk membangun sekolah ini. Benar apa yang dikatakan ibu kepala sekolah, bapak dan ibu guru, abang-abang, bunda-bunda semua, kita harus kerjasama. Ya, kita ingin menciptakan karakter baik anak-anak kita, maka kita harus kolaboratif. Sebetulnya kolaboratif ini sudah ada zaman dulu ya Bu ya. Dari apa? Dari spirit gotong royong masyarakat kita zaman dahulu. Kemudian ada inovatif. Inovatif itu berarti kita melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, ada perbedaan baik segi materi, penyampaian maupun hasil evaluasinya berupa produk. Kemudian reflektif. Nah, kita selalu senantiasa untuk merefleksikan diri. Apakah kita sudah belajar dengan benar, sudah mengupgrade diri dengan baik untuk anak-anak kita. Kemudian apakah pembelajaran kita sudah bermakna untuk anak-anak kita, apakah pembelajaran kita sudah membuat mereka senang, seperti itu kurang lebih. Kemudian berpusat pada siswa. Saya apa yang kita lakukan di sini di sekolah semuanya adalah muaranya kepada anak-anak kita, siswa-siswa kita. Kita berlatih di pelatihan untuk apa? Untuk kita bisa menyampaikan materi dengan baik. Itu artinya apa yang kita lakukan di sekolah semuanya bermuara pada anak-anak kita, berpusat pada siswa kita supaya memiliki keterampilan cakap dan budi pekerti yang baik. Nah, ini visi guru. Visi guru perlu perubahan yang mendasar dan upaya yang konsisten. Inilah salah satu tujuan visi, yaitu mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish. Nanti ketika anak-anak kita sudah dewasa, sudah terjun di masyarakat, seperti apa yang ingin dicapai. Ini bagaikan seorang pelari yang perlu mengetahui garis start dan garis finish. Bahkan sebelum ia benar-benar berlari, melintasi jalur lari tersebut. Perubahan yang positif dan konstruktif di sekolah biasanya membutuhkan waktu dan bersifat bertahap, step by step, tidak secara instan ya Bu ya. Oleh karena itu, sebagai pemimpin, guru hendaknya terus berlatih mengelola diri sendiri sambil terus berupaya menggerakkan orang lain yang berada di dalam pengaruhnya untuk menjalani proses perubahan ini bersama-sama. Hal ini perlu dilakukan dengan niatan belajar yang tulus demi mewujudkan visi sekolah. Jadi kita berkolaborasi supaya visi yang kemarin sudah kita rumuskan sama-sama kita capai dalam pembelajaran maupun pembiasaan untuk anak-anak kita ya Bu.
Nah, di sini ada video. Coba saya tayangkan. Ada seorang anak kecil melihat pohon jatuh di tengah jalan. Nah, kira-kira dari video itu ada yang bisa menyampaikan pendapatnya tidak, Bapak Ibu Guru? Bang Bun, ada bisa yang menyampaikan pendapat tentang video tadi, pesannya? Pesannya itu ya Pesannya apa? kerjasama Ayo. supaya bisa memindahkan tadi ya yang kayu yang menghambat jalan tadi. Nah, kerjasama supaya bisa memindahkan kayu yang menghambat, sehingga tujuan kita sampai ke tempat yang kita tuju sama-sama. Ada lagi? Terima kasih Bu Rentina atas pendapatnya. Nah, Bunda Tuti silakan Bu. Mungkin peduli ya dengan keadaan lingkungan. Peduli dengan Kita keadaan tidak bisa lingkungan. lewat, ada anak yang peduli dengan keadaan itu ya. Tepat sekali. Betul. Ada lagi? Ada lagi? Pak Pepen, Pak Yudi, Bang Wawan, Pak Wawan? Ada lagi? Ya, silakan Pak Yudi. Mau pakai mic? Nggak usah. Jadi dilihat dari film tadi, ternyata yang memberikan motivasi itu justru anak kecil. Nah, bukan ternyata polisinya juga malah masih itu. ya ada lagi? Justru yang peduli, yang menggerakkan, yang tidak punya pengaruh, yang tidak punya power, yang tidak punya kekuatan. Ya, Pak Yudi begitu ya kurang lebih ya. Anak yang sekecil itu dia memiliki kegiatannya masing-masing. Nah, begitu juga kita. Mudah-mudahan kita bisa saling peduli ya Bu ya. Bisa saling peduli, kita bersama-sama untuk melakukan perubahan yang lebih baik, terutama untuk anak-anak kita. Sebelum saya lanjut, terima kasih atas komentarnya, tanggapannya. Udah. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contoh nilai kebajikan seperti tanggung jawab, disiplin, percaya diri, jujur, empati, suka menolong, rendah hati, gotong royong. Apalagi Bu? Nilai-nilai kebajikan universal yang bisa dilakukan oleh semuanya. Gotong royong, peduli, masih banyak lagi sebetulnya. Ya, melebihi dari apa yang saya tulis di PowerPoint saya. Nah, kemudian menurut
Diana Gosan pada tahun 98 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan terdapat pada profil pelajar Pancasila. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang sering kita gaungkan sekarang, yang sering kita dengar. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Beriman itu sudah kita lakukan pada setiap proses pembiasaan kita ya, Bu. Tiap hari Jumat kita melakukan sholat duha berjamaah, itu salah satu upaya kita untuk mencetak anak-anak kita supaya beriman, berakhlak mulia, bertakwa. Kemudian mandiri, kita mengajarkan mereka kemandirian, belajar secara mandiri, discovery, mengamati halaman kebun mereka, lingkungan sekolah, lingkungan kelas, lingkungan rumah. Kemudian bernalar kritis, mereka bisa memecahkan masalah, bisa memecahkan soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Saya kalau bisa kita terapkan bernalar kritis ini dalam diskusi, kemudian setiap akhir pembelajaran saya selalu memberikan refleksi. Kenapa saya berikan refleksi? Karena dengan refleksi mereka mencoba untuk mengingat kembali apa yang tadi diajarkan. Walaupun tidak semuanya disebutkan, itu adalah usaha untuk mencoba istilahnya mereka menggunakan nalar, mengingat kembali apa yang telah dipelajari. Kemudian berkebinekaan global, kita mengajarkan anak-anak kita budaya kita sendiri, ya, budaya, kemudian makanan kita, makanan daerah-daerah kita supaya mencintai. Kemudian kita tidak juga menutup diri tentang kebudayaan yang berasal dari luar yang masih bisa kita adopsi, kebudayaan positif tentunya. Kemudian bergotong royong. Nah, ini wujud kolaborasi juga untuk anak-anak kita di dalam kelas, di rumah maupun di masyarakat nanti. Dan terakhir, kreatif. Kita ingin anak-anak kita kreatif, makanya kita bebaskan. Kalau saya, penilaian saya bebaskan produknya. Silakan mau bikin flowchart, mau bikin video pembelajaran, mau bikin role playing. Yang penting tugasnya bisa Bapak lihat. Ya, semuanya berperan, tidak ada yang menonton. Ketika mengambil video, saya nggak suruh satu anak ambil, tapi suruh ibunya atau pamannya atau mamanya supaya mereka bisa masuk ke dalam video dan memainkan perannya. Nah, ada video lagi nih Bapak Ibu. Dimensi pelajar Pancasila yang sering kita nyanyi bareng-bareng. Kita bisa nyanyi bareng-bareng ya, Bu? Bang, Bud, nyanyi bareng-bareng ya. Oh, ternyata cuma slide. Padahal semua bisa bikin. Kayaknya ada suaranya. Tidak apa-apa. Ya. Tapi udah hafal ya sebenarnya kita ya. Udah hafal sebenarnya. Ya, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Saya lanjut ya. Saya biasanya kalau mau mulai pembelajaran, kalau nggak nyanyi ini, nyanyi jika kau mau lewat gitu. Jika kau punya salah, pokoknya pamungkasnya itu. Terus sama nyanyi-nyanyian yang lain kalau mau mulai. Kemudian saya lanjut, motivasi perilaku manusia. Ternyata motivasi perilaku manusia ini ada 3 yang didasari atas 3 ini. Diana Gosan dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi ini muncul dari sini. Ya, motivasi itu timbul karena dia tidak ingin dihukum, makanya ada motivasi. Satu itu yang paling dangkal kalau menurut saya. Sifatnya sementara. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, pertanyaannya seperti itu, hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang sering kita kasih itu kalau pagi. Nah, itu untuk mendapatkan imbalan, itu menumbuhkan motivasi. Ya, kalau saya di kelas biasanya kalau ada anak yang ke depan, saya kasih applause. Ayo teman-teman, kasih applause teman-temannya, kasih dukungan, ramai gitu. Kalaupun nggak saya suruh, mereka udah refleks kalau ada temannya ke depan, kemudian selesai bercerita atau mendongeng, tepuk tangan, refleks sendiri. Nah. Kemudian yang ketiga, pertama tadi, kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi dia mau melakukan kalau ada imbalan. Nah, itu sebetulnya di kurikulum Merdeka sangat berlawanan. Imbalan ini sangat berlawanan kalau di kurikulum Merdeka karena sifatnya eksternal, motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini hubungannya dengan motivasi intrinsik, ya, keinginan belajar sepanjang hayat. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi mereka melakukan apa yang diyakini oleh dirinya, menghargai, menghormati, toleransi, itu yang diyakini oleh dirinya. Sehingga tanpa ada imbalan, tanpa ada iming-iming apapun, akan diamalkan terus perilaku seperti itu sepanjang hidupnya. Karena merupakan kebutuhan dirinya, kebutuhan dalam dirinya. Nah, ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru, Bapak Ibu, Abang Bunda. Pasti kita semua pernah mengalami posisi ini. Satu, sebagai penghukum. Awas lo ya, awas kamu. Kalau gak ngerjain tugas, nilai kamu 5 nanti. Nilai kamu merah tuh. Saya pun sama seperti itu pernah. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ya, apa kamu mau bikin ibu kecewa? Kamu terus seperti ini, nanti orang tuamu seperti apa mendengar berita ini? Itu membuat rasa bersalah. Kemudian teman, ayolah nak, bantu nak, ayo kerjakan, ayo besti, kerjakan gitu. Itu bahasa-bahasa teman. Kemudian sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Nah, ini tadi yang saya bilang motivasi eksternal dan motivasi intrinsik yang kaitannya dengan perilaku kontrol. Pertama ada sikap kontrol sebagai penghukum dan orang bersalah, itu membuat orang bersalah termasuk ke dalam motivasi eksternal. Guru biasanya menghardik atau menunjuk atau menyakiti atau menyindir. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya guru berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam kepada siswanya. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa apa? Introspeksi diri. Kemarin pernah saya praktekkan pembuat rasa bersalah ini, sampai yang bersalah itu nangis sesegukan. Kemudian teman, sebagai teman, guru biasanya membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian pemantau,
menghitung atau mengukur. Ya, dia biasanya mengingatkan aturan-aturan di dalam kelas itu sebagai pemantau. Dan kontrol diri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kamu tahu kan bahwa ini adalah peraturan sekolah? Kamu tahu kan bahwa ini adalah keyakinan kelas kita? Kemudian guru berbuat, sekarang guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, tadi yang saya sampaikan di awal. Kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru berkata, kamu sudah mengecewakan ibu bapak, ya, ibu bapak di sekolah maupun ibu bapak di rumah. Dan sebagai teman, kita mengatakan lakukan untuk bapak ibu, atau ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Itu sebagai teman bahasanya. Kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya? Nah, mengingatkan peraturan di sekolah, di kelas, apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Itu bahasa-bahasa kita sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, kita bisa berkata, apa yang kita yakini di kelas kita, atau apa yang kita yakini di sekolah kita, nilai-nilai kebajikan apa yang kita yakini. Kemudian kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Atau kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Nah, ini guru-guru, ya, perkataan guru berdasarkan kontrol, posisi kontrol. Kemudian hasilnya biasanya penghukum muridnya itu pemberontak, mendendam dan menyalahkan orang lain. Pembuat rasa bersalah, menyembunyikan atau bohong, umpet-umpetan, ucing-ucingan. Kemudian teman, ketergantungan sama kita sebagai gurunya, karena kita komunikasinya layaknya teman mereka. Kemudian pemantau, menyesuaikan diri, ya, menyesuaikan diri karena mereka merasa diawasi. Dan manajer, menguatkan watak atau karakter peserta didik. Lanjut, kayaknya udah ada yang ngantuk. Boleh sambil minum, nanti dibagiin minumnya Mas Imran. Nah, murid berkata, kalau sebagai penghukum saya tidak peduli. Murid berkata. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, maafkan saya Pak, saya menyesal. Kemudian tadi rasa bersalah, kemudian temannya, saya pikir bapak ibu teman saya. Kemudian sebagai pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapat apa Pak Guru? Kemudian sebagai manajer, kalau kita sebagai manajer, murid kita akan berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan bla bla bla, sesuai dengan masalahnya. Kemudian dampak bagi murid, sebagai penghukum, mengulangi kesalahan berulang-ulang kali, perilaku menjadi agresif. Nah, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, murid kita akan rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kemudian sebagai teman, tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Sebagai teman, kemudian sebagai apa tuh yang keempat? Lupa saya. Pemantau, menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Dan terakhir, sebagai manajer, murid kita akan mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Makanya kita kalau tidak sanggup, biasanya anak, ayo ikut ke kepala sekolah. Nah, itu biasanya mereka takut, taat gitu. Ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, kontrol diri sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi kita masuk di dalam dunia berkualitas. Kemudian sebagai rasa ketiga, kontrol diri. Ketiga
Teman, ya teman. Murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas dan sebagai posisi kontrol sebagai apa? Yang keempat Bu, pemantau. Murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Jadi kita diletakkan sebagai peran. 5 peran posisi kontrol kita, pengaruhnya terhadap anak murid kita. Saya lanjutkan. Nah, games. Saya sembunyikan ya. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya apa tadi? Saya kecewa sekali. Apa Bunda Siti? Penghukum. Nanti kita lihat penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, sebagai apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa Bang 4? Pemantau. Boleh, pemantau ya, ingat ya. Ayo lakukan demi ibu bapak. Nah, bahasanya itu enak banget didengarnya. Apa itu sebagai apa? Butika, teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa posisinya? Manajer. Oke, manajer, Miss Intan. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa? Pembuat rasa bersalah. Coba kita lihat. Ini saya tutup tadi. Nah, saya buang ya. Nah, benar tadi benar. Siti, membuat orang merasa bersalah. Kemudian penghukum. Nah, Butika benar, teman. 4 benar, pemantau. Dan kelima adalah penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir, yang menghukum dengan kata-kata. Lanjut. Nah, ini keyakinan kelas yang saya buat Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Ini baru hampir saya buat, udah hampir sebulanan. Pas baru pertama masuk tahun ajaran baru, saya belum membuat keyakinan kelas. Saya buat keyakinan kelas ketika saya sudah mendapatkan materi tentang budaya positif. Pertama saya membuat kesepakatan kelas dulu pas pertama masuk. Kesepakatannya mereka yang bikin, Bapak Ibu guru. Mereka yang bikin. Misalkan tidak boleh ngatain orang tua, itu mereka yang bikin. Nah, ini kesepakatan keyakinan kelas kita ini. Mereka yang nempel-nempel ini, Bapak Ibu. Mereka yang nempel-nempelin. Jadi saya kasih post-it, silakan bikin keyakinan kelas. Yang artinya itu universal, bukan hanya diterima di kelas kita, tapi satu sekolah bisa melaksanakan. Nih kalau saya rangkum sebetulnya banyak. Kalau saya rangkum yang pertama ada sikap hormat. Kenapa bisa mereka mengajukan sikap hormat? Karena sering terjadi kata-kataan orang tua, kata-kata kotor, kata-kata binatang itu keluar dari mulut mereka. Kemudian ada cinta keindahan dan kebersihan. Nah, ini yang saya tekankan juga di kelas. Ya, di sekolah kita saya kira juga seperti itu. Karena mereka habis pandemi jadi kedisiplinannya untuk kebersihan kurang. Kemudian ceria dan selalu bersemangat. Ceria dan selalu bersemangat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah. Itu keyakinan positif yang mereka buat. Kemudian giat belajar. Dimanapun mereka jadikan tempat untuk belajar. Di sekolah, di rumah, belajar dari orang tua, di masyarakat, belajar dari lingkungannya. Kemudian berbudaya, mencintai budaya sendiri. Makanya kalau ada pelajaran SBDP, ada lagu, tuh mereka senang banget. Kemarin baru nyanyi Mariam Tomong dari Tapanuli, padahal nggak pernah tahu. Saya setel sekali, wah langsung, Pak setel lagi, Pak setel lagi. Sekarang sudah hafal. Iya. Sekarang iya Bu, sekarang sudah hafal mereka. Saya bilang yang sudah hafal besok Selasa tampil ya. Nah, makanya kemarin pas nyanyi ada Alvin, ada Kirgi, nyanyinya ya gitu, asal berani aja. Pak berani silakan ke depan, saya kasih mic. Gitu nyanyi kami tulas.
Pas udah selesai baru dah dia ngomong apa yang mau dia ucapin. Kemudian disiplin. Nah, disiplin dalam mengumpulkan tugas, disiplin dalam berpakaian. Nah, kemudian yang terakhir ada gotong royong. Ada gotong royong. Gotong royong menjaga kebersihan kelas, gotong royong membantu teman yang kesulitan, gotong royong mengajarkan dengan tutor sebaya, gotong royong banyak lagi yang mereka laksanakan baik di rumah maupun di sekolah yang bisa mereka amalkan. Nah, di sini saya membuat satu program yang menonjolkan keyakinan kelas kami. Saya membuat satgas namanya, satgas cyber, supaya keren diucapinya. Saya bikin cyber, cinta, keindahan dan kebersihan. Jadi saya bagi tiap hari, tiap bulan tugasnya per minggu. Di sini saya bagi nih. Jadi sampai minggu ketiga, minggu keempatnya nanti bergantian lagi rolling orang di minggu pertama yang ngisi. Jadi tugas mereka adalah memantau kebersihan kelas, Bu, Pak, memantau kebersihan kelas baik ketika mereka masuk di awal pembelajaran, habis istirahat dan mau pulang. Berkeliling tuh, dikelilingin meja teman-temannya. Ketika ada sampah bukan satgasnya yang ambil, tapi orang yang paling terdekat dengan sampah, sehingga timbul kesadaran. Ketika ada sampah diingatkan temannya, Kirgi itu ada sampah di kolong meja kamu, diambil, langsung dibawa ke tempatnya. Nah, sampai si Bagas sekarang rajin banget ngepel. Padahal istilahnya kotornya cuma sedikit telapak kaki, dipelin semua. Saya bilang jangan semuanya yang kotor aja, kalau kayak gitu nanti malah kotornya banyak. Si Bagas sampai senang kalau disuruh ngepel. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Konsekuensi adalah sebagai akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan, sementara hukuman adalah sebuah cara mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Jadi kalau konsekuensi itu secara langsung dampaknya atau hukumannya langsung. Kalau dia melanggar berarti harus gitu. Nah, ini aksi Satgas Cyber saya, Bu. Bang, coba kita lihat. Nah, mereka lagi keliling tuh. Ini pas mau pulang, keliling. Meriksain kolong mejanya yang banyak sampah. Jagain aset kelas kayak gambar-gambar, produk mereka itu output mereka semua waktu itu. Output pembelajaran dari mereka semua. Nah, kalau ada duduk. Silakan duduk kembali. Pelan-pelan. Suara David yang baru didengarkan. David sebagai satgas pada hari itu, makanya dia tahu sendiri ya. Pada situ David suaranya kalau udah. Dah, boleh pulang duluan ke kelompoknya. Baik, langsung saya lanjut. Nabil. Ini cuma berbagi praktik baik di kelas saya. Games lagi mengenai konsekuensi dan hukuman. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi disuruh nulis di bukunya itu termasuk konsekuensi atau hukuman. Apa?
Hukuman, Bunda Siti hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa udah jelas nih? Hukuman ya, hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa? Boleh, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa tuh, Bu? Tidak mengenakan sepatu, salah itu saya salah nulis. Tidak mengenakan sepatu seharian karena dia tidak memakai sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, sama kayak tadi, udah ketahuan. Nah, sekarang saya buka tirainya nih. Nah, ya, ternyata betul semua jawabannya. Nah, langsung saya lanjut ya. Konsekuensi dan hukuman. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Pasti kita sudah tahu semua. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kebutuhan ini masuk ke kebutuhan psikologis, contohnya seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihi, mengasihi, disayangi, dan menyayangi. Ketiga, kekuasaan dan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu kebutuhan kekuasaan atau penguasaan. Kemudian keempat, kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Dan kelima, kesenangan, yaitu kebutuhan akan kesenangan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme, dan tertawa. Inilah kebutuhan anak kita, siswa-siswa kita. Mudah-mudahan kita bisa mengakomodasi kebutuhan mereka di sekolah. Iya. Nah, ini segitiga restitusi, masih hubungannya dengan disiplin. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Diungkapkan oleh Gosen pada tahun 2004 dalam LMS Guru Penggerak ini. Daftar pustakanya saya ambil dari LMS, Learning Management System. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini kayaknya saya udah tautkan video ketika saya mempraktikkan segitiga restitusi. Kenapa tidak segitiga siku-siku kok sama kaki? Restitusi, karena ada istilah restitusinya itu. Pasti ada artinya itu. Kenapa tidak siku-siku? Kenapa harus sama kaki segitiganya? Nah, itu saya belum tanyakan dulu itu. Nanti ditanyakan dulu. Kenapa harus segitiga restitusi? Segitiganya itu sama kaki. Kenapa nggak sembarang atau sama sisi gitu? Iya. Seimbang ya, Pak. Iya. Langsung saya singkat aja.
Ini kasusnya tidak kasus murni ya, tapi ini kasus istilahnya saya buat gitu. Karena untuk pengumpulan tugas, deadline pengumpulan tugas, makanya nggak murni. Ini sebagai contoh. Ada siswa yang belum datang, kemudian dia datang, dia tidak menggunakan masker. Nah, ini pertanyaan menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah. Mereka mengakui kesalahan, kemudian kita memvalidasi bahwa memang itu tindakan yang salah, tetapi kita memberikan kewajaran dan jangan sampai diulangi kembali. Menstabilkan identitas. Ini praktek konstitusi saya. Jadi kita berikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, kita bisa praktekkan 5 posisi kontrol tadi. Nah, refleksi udah habis Bu tadi terakhir, ternyata slide saya yang terakhir. Nah, ini refleksi, saya ada refleksi hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Nah, refleksinya nanti saya kirimkan lewat WA supaya diisi karena bentuknya Mentimeter online. Nah, sebelum ke sini, apakah ada yang ingin bertanya atau menambahkan atau menguatkan saya? Tidak ada ya? Kalau tidak, kalau tidak ada kita langsung ya Pak Wawan silakan. Pertanyaan berarti cara memperhatikan. Iya, silakan Pak Wawan. Kalau tidak bertanya tidak perhatikan. Tidak begitu. Jadi gini, lanjut. Kalau disiplin titik arah hukuman itu tidak sama dengan disiplin atau disiplin tidak sama dengan hukuman. Lalu apakah ada konsekuensi dari perbuatan seorang siswa yang bisa membuat mereka itu jengah atau jerah sehingga menghentikan kegiatan yang tidak positif tersebut? Karena kalau konsekuensinya itu kan ada tahap-tahapan, ada konsekuensi atau persuasif atau pencegahan atau sampai kemudian tahap penindakan itu yang bagaimana tanggapan Pak Charlie terhadap penegakan disiplin tanpa hukuman? Apakah itu mungkin? Apakah penegakan disiplin itu harus atau bisa juga disertai dengan hukuman? Ya, terima kasih. Tanggapan saya, boleh saja kita menghukum. Nah, kalau yang saya presentasikan ini adalah bagaimana dari rasa disiplin tadi kita mengalihkan hukuman itu ke tindakan tadi posisi kontrol. Kita membuat mereka 5 posisi kontrol tadi. Kita boleh saja memberikan hukuman, tapi kita memberikan pilihan yang bisa kita terapkan ke anak kita. Misalkan dengan membuat mereka merasa bersalah, kita tatap muka, kita berkomunikasi dari hati ke hati. Disiplin dengan hukuman saya setuju, Bang. Saya juga setuju. Kadang saya memberikan hukuman. Kemarin saya baru memberikan hukuman sama 5 anak saya karena apa? Karena mereka tidak saya sudah katakan bahwa kerjakan tugas dengan teliti, dengan tidak banyak bermain, tidak banyak berbicara sehingga tugasnya itu rapi. Tulisannya itu terbaca tidak terburu-buru. Tetapi pas waktu pengumpulan tugas saya nilai tulisannya sangat tidak jelas, tidak bisa terbaca. Saya berikan hukuman. Pas saya panggil, kenapa ini tulisannya sampai seperti ini, tidak terbaca? Saya buru-buru, Pak. Nah, tadi Bapak udah bilang, ya, waktunya dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, sekarang akibatnya seperti ini. Karena terburu-buru tulisannya
tidak terbaca. Saya suruh nulis 2 halaman. Saya yang nulis kalimatnya. Saya akan mengerjakan tugas dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Saya suruh nulis juga. Nah, kemudian setelah itu saya panggil. Nah, 5-5-nya ini. Apa yang tadi Bapak berikan itu wajar. Kemudian, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan itu salah? Ya, saya pakai pendekatan tadi, yang restitusi tadi, membuat mereka merasa bersalah dulu. Kemudian saya memaklumkan perbuatannya supaya apa? Supaya karakter identitasnya mereka itu tidak kabur. Nah, saya setuju dengan yang Pak Wawan sampaikan. Kita boleh memberikan hukuman. Konsekuensi itu wujud konsekuensi tadi. Makanya tadi materi tadi ada konsekuensi, ada hukuman. Boleh, bukan berarti saya tidak boleh memberikan hukuman. Boleh. Selama itu ada di kesepakatan kelas. Ya, ada di kesepakatan kelas, selama ada di peraturan sekolah kita. Ya, restitusi ini hanya pilihan saja. Pilihan saja. Aturan tetap aturan. Gitu. Nah, ada lagi? Terima kasih Bang Wawan atas pertanyaannya. Ada lagi nanti aja di belakang. Ada lagi? Karena ini lah ya, Pak Sarung mungkin. Hukuman itu pasti harus diberlakukan, cuman kita sesuaikan dengan situasi yang dia lakukan. Ya. Jangan sampai melukai perasaannya sampai mendalam, itu yang lebih parah nanti. Nah, itu ditambahkan sama ibu. Ya, pun masih ingat apa yang dikatakan guru saya dulu pas SD. Sampai sekarang, pasti kita juga sama kenangan-kenangan waktu sekolah yang saat ini masih berpengaruh. Tapi itu yang pribadi membuat kita. Pak Cari sukses. Iya, Harus begitu. Iya. Jadi Saya juga sama. mudah. Punya pengalaman yang buruk dulu, pengalaman yang manis sama. Satu lagi Pak. Teman ada yang mau tanya lagi nggak? Saya Pak Wawan, Silakan. Nggak sabar saya mau ikutan. Berarti Ya, An. perhatikan semuanya. Tapi saya memperhatikan ya. Padahal tadi saya lihat agak Iya, ada note lainnya Pak. Jadi gini macamnya. Ya. Saya melihat dari kebutuhan. Bagaimana anak kita ini, kita kan belum tahu kebutuhan mereka itu kita belum tahu, sehingga apa yang dibutuhkan mereka ketika masuk sekolah ini beda-beda Pak. Ada yang butuh bermain, ada yang butuh memang mencari ilmu. Jadi ada yang jadi gini. Nah yang jadi masalah adalah karena terlalu heterogen. Barangkali di kelas saya itu untuk penerapan sebagai manajer gitu ya, jangan kan yang manajer, sebagai ini aja pemantau. Itu pun saya agak kadang-kadang kesulitan ya, sehingga saya kebanyakan yang paling nomor 2, ada yang nomor 3. Ini gimana? Ayo udah kita selesaikan, boleh gitu nomor 3 ya, sebagai teman. Jadi kayaknya saya sulit sekali. Nah barangkali Pak Candi punya trik ya. Karena gini, ngasih makan kuda itu gampang, tapi memotivasi kuda untuk makan itu yang susah. Ya kira-kira. Kalau ya terima kasih. Kalau pemantau itu kan kita istilahnya hanya mengingatkan aturan-aturan. Ini waktu kamu ngerjain segini. Ayo cepat, nanti jam 9 kalian udah istirahat. Mengingatkan aturan-aturan. Ya, itu salah satu dari 5 posisi kontrol kita. Boleh kita pilih mana yang paling tepat. Mungkin penghukum, kita sebagai penghukum pada murid ini tepat, silakan. Ya, istilahnya seperti equalizer. Ya, ada yang nadanya diturunkan, ada yang nadanya dinaikkan. Itu boleh, Pak. Nah, jadi pada situasi tertentu atau pada murid-murid tertentu boleh kita bertindak sebagai penghukum. Asalkan tadi batasannya wajar menghukumnya supaya tidak melukai hati. Kalau fisik cepat. Untuk menghukum anak tersebut kita harus lihat dulu latar belakangnya, supaya kita tidak salah langkah. Ya. Karena itu saya lakukan selama saya guru. Jadi saya tidak pernah punya masalah dengan orang tua murid, dengan anak, walaupun saya hukum anaknya seperti apa. Karena apa? Saya lihat dulu latar belakang si anak tersebut dan kondisinya seperti apa. Jadi saya masuk dari mana. Disitulah masuk kita ilmu jiwa ya, menjiwai anak ini seperti apa. Dia harus kita buat nangis dia tanpa kita pukul. Dari kita gali
apa kehidupannya seperti apa, tujuan sekolah untuk apa, kemandirian nanti seperti apa, kita gali terus sampai dia meneteskan air mata, dia akan menyadari kesalahannya. Kalau menurut saya itu dari saya selama guru saya dari tahun 86 dan sukses saya sebagai guru kelas 6 yang sebandel apapun bisa saya taklukkan, berubah dengan 100%. Pendekatan itu tadi, latar belakangnya dulu saya dia, gitu. Saya masuk ke dia sebagai teman dulu, gitu. Posisi kita sebagai teman. Ke situ dulu saya, baru lama-lama saya baru sebagai guru, sebagai orang tuanya, baru sebagai penghukum tadi. Nah itu. Lengkap berarti. Menurut saya. Posisi saya, kontrol. Yang dimainkan berarti walaupun lengkap. belum ada dulu apa namanya Merdeka Belajar, saya sudah lakukan itu, cuman itu nggak ada namanya Merdeka Belajar. Kita belum kenal. Itulah Kita yang udah praktekin ya, Bu. saya laksanakan waktu saya ngajar sebagai guru. Saya kira itu. Saya juga masih belajar, sedang belajar sedikit-sedikit supaya bisa mempraktikkan 5 ini, Bu. Sebagai teman, sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai manajer, sebagai manajer ini yang susah. Sebagai manajer karena harus sabar. Sebenarnya 3 bulan itu kita kerja keras melihat jiwa anak-anak ini, latar belakangnya masing-masing, kita masuk, udah kesini sudah gampang, udah enak. Udah 3 bulan. Betul. Ya. Kita mengetahui sikap mereka dan apa kebutuhannya, seperti apa kita masuk ke dalam dia. Karena kalau anak itu sudah benci kita, tidak akan menerima apa yang kita berikan pelajaran. Tapi kalau kita sudah menyatu di sekolah itu, kita sebagai orang tuanya, sebagai teman, apapun kita berikan akan bisa dia serap. Saya rasa itu. Ya. Terima kasih, Bu. Sangat penting tuh kata kuncinya. Yang penting mereka tidak benci kita dulu. Mereka merasakan kenyamanan udah dengan benci kita. udah nggak akan bisa menerima. Itu kata kuncinya. Saya ambil garis benang merahnya. Yang penting mereka senang dulu sama kita, ya, nyaman dulu sama kita. Akan rindu. Maka mereka akan merasakan suasana belajar yang enak seperti orang tua mereka di rumah. Bahkan orang tua mereka di rumah mungkin bisa kasar, mereka nyaman dengan kita sehingga mereka lebih betah di sekolah. Nah, itu. Terima kasih Bu Kepala Sekolah atas tambahannya, penguatannya. Ada lagi? Ini ada ya, cukup ya? Kalau cukup, saya kirimkan mentimeternya di grup grup ya. Silakan diisi, nanti ini buat pastinya laporan saya juga. Jelas ya. Telepon bisa, apa harus pakai surat Surat minta. surat resmi ditujukan Surat resmi. ditujukan kemana? Telepon. Sudah belajar dari Pak Wawan, Ini kuncian, Pak. Pak Bapak-bapak. Pepet. Walaupun masih muda, tapi kalau punya ilmu kita harus hormati itu ya kan. Semua Pak pembelajaran Iya. ada kemauan dari hati. Betul. Iya. Itu yang kita. Saya mengundang pacar untuk ya kali waktu ada waktu Di lah kelas ya. bisa Pak, di kelas Pak Bapak kadang-kadang undang dia masuk Ya, tukaran. Ini saya mau Ya, ada. saya juga ada kayak gitu, adik tukaran dulu. Saya sepakat tadi. Maksudnya tukar mengajar doang. Boleh. Yang jadi guru kelas. Anaknya. Untuk pacar yang penting. Dulu Bang, dulu. Oh, siap. Ada waktu gitu ya, bapaknya senggang bapak apalagi belajar video kan di kelas Ada minuman A. ada. Saya mengundang bapak Belum ya untuk saya. silaturahmi ke dalam Siap. kelas 6B. Mungkin dari pandangan ataupun perawanan Pak Candi umpamanya, oh ini ada hal-hal yang harus saya seperti inilah kira-kira. Mungkin Tes ya. Cek ombak. Tapi undang ke Bapak atau lagi olahraga undang ke Betul. Bapak. Jadi Bapak melihat Bapak juga di kelas itu dia tentu juga ya. Jadi mungkin dari kan kita perlu second opinion Iya. sebagai seorang guru saya harus untuk Iya. Itu aja lagi agama Pak Candi undang ke Bapak atau lagi olahraga. siap. Ini Pak Candi undangannya Insya Allah siap. mohon Insya Allah. hadir. Kita tes Insya Allah. Bang, bersurat. Hah? Saya udah. Di depan forum ini banyak saksinya, Bang. Kalau sudah mentimeternya coba saya cek udah ada yang masuk atau belum. Siap. Atau langsung ditutup aja untuk sesi penutupan. Saya minta Bapak Ustadz Reza. Reza untuk memimpin penutupan webinar ini, semoga berkah tujuan. Semoga
bermanfaat untuk kita. Saya kasih dikit ini deh, Boleh. refleksinya. Bu, silakan Bu. Closing statement. Iya. Mudah-mudahan semakin bertambah pengetahuan dan wawasan guru di SDN Tengah 5, semakin mantap di dalam pemberian materi di kelas masing-masing. Saya kira itu semua kita ini belajar, tidak ada istilah maksudnya oh dia paling pandai. Kita saling mengisi. Di kelebihan Pak Cardi pasti ada kekurangannya. Di kekurangan Pak Wawan kelebihannya pasti tidak ada di Pak Cardi. Jadi seperti itu ya. Jadi kita ini saling mengisi. Asal kita mau welcome menerima masukan dari teman-teman kita untuk kemajuan kita sebagai guru di SD Tengah 5. Saya kira itu semua emang pengalaman itu paling berharga buat kita. Kalau saya dulu guru begini, saya buat seperti ini kayaknya kurang pas. Bagaimana ya? Saya berpikir seperti itu. Nah, jadi setiap saya ngajar itu dari guru yang di bawah saya itu, yang naik itu saya tanya dulu gurunya, yang mana peringkat 10 besar, yang mana di tengah, yang mana yang paling kurang, mana yang paling bandel, dan mana yang paling susah diatur. Saya harus ambil dulu itu. Baru nanti yang paling bandel ini dulu, yang paling malas ini dulu. Pas sudah pulang, saya suruh dulu tinggal dia. Setelah teman-temannya pulang. Jadi kalau saya dengan anaknya saya panggil seperti itu, tatap muka dari hati ke hati tanpa dilihat temannya, tanpa didengar temannya, jadi supaya tidak ada merasa rendah diri seperti itu. Dan saya buat seperti itu, saya lihat ya kemajuan lumayan, ya. Memang harus kita lihat dulu latar belakangnya. Kalau enggak kita lihat dulu ya kita emosi dia makin ganas. Jadi kita lihat masuk dari mana dulu seperti itu. Kalau saya pengalamannya seperti itu selama saya mengajar 36 tahun. Saya kira itu dulu dari saya. Mudah-mudahan ya kita memang kita harus peduli, bukan hanya mengajar di SD ini. Karena di sini paling susah emang di SD karena dasarnya ya. Kemudian apalagi wilayah kita ini wilayah yang bagaimana ya saya bilang menengah ke bawah rata-rata. Kadang problem karena ekonomi, orang tua tidak peduli dengan anak. Siapa yang harus peduli ya kita. Seperti itu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan sekolah Tengah 5 semakin maju ke depan, murid-muridnya juga semakin bagus, berakhlak bagus, yang seperti tadi profil Pancasila tadi. Saya kira itu dari saya, ditutup oleh Pak Reja. Terima kasih. Pak Ustadz Reja dipersilahkan. Kan Bang dari Islam ada tambahan. Yang panjang Pak. Ya Bapak Ibu Guru, pada baiknya sebelum kita mengakhiri kegiatan pada sore hari ini kita memberikan doa. Dan mari kita angkat tangan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim syukran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Pak Reja atas doanya. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Saya selaku pemaparan mohon maaf jika ada kekurangan. Selebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh wabarakatuh. ke aktivitas